Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi ja'ala al-ilma wasilatan lil amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berhubung malamnya Walid berhalangan, kita coba lanjutkan pengajian katanya kitab Muraqi'ah Ubudiyah, yang dimana kitab Muraqi'ah Ubudiyahnya adalah syarahan daripada matan kitab Bidayah Hidayah yang dikarang oleh Abu Hamid Muhammad yang lakab ganyan Al-Ghazali ataupun Imam Ghazali. Sebagaimana kita tahu bahawa dalam prinsip bermazhab katanya tentang masalah akidah ataupun ketauhidan, katanya mengikuti mazhab ataupun metode tauhid dua Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Sedangkan dalam bab fiqah, dalam permasalahan urut syariat yang menyangkut dengan fiqah, katanya berpegang kepada berbuah mazhab. Boleh apa saja. Cuman untuk khusus katanya yang di Aceh, kurangnya oleh katanya yang tempat murajaah kitab-kitab yang tabut adalah Imam Syafi'i. Kan cuma di Aceh, tapi kebanyakan dari Asia Tenggara katanya bermazhab Imam Syafi'i. Artinya apabila mazhab katanya yang bermazhab dengan mazhab Maliki dan ganyan tidak mentalfiqkan mazhabnya hana pupu. Asal baik itu bit dari mazhab pun. Cuma yang ahli katanya dalam furu' syariat adalah mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Kenan mentah. Kemudian yang kelih dalam bab tasawuf, katanya berpegang juga kepada dua imam, itu Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi yang tabutnya adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf sebagai penjaga untuk ibadat lahir katanya. Karena ilmu tasawufnya yang dijaga lejih memang kan dijaga lahir. Tapi yang dijaga batin. Batin daripada tubuh katanya, iaitu kulub, hati katanya. Kemudian oleh Imam Ghazali nyan, sehingga katanya dalam keilmuan dalam tasawuf lethat tak ikuti dan memang kenan dan yang bermazhab, iaitu bak Imam Al-Ghazali. Malah menyahidayah-dayah memang kajit ke sabah kurikulum buat kebanyakan dan jid mandum takun dalam bab tasawuf buat kitab karangan-karangan Imam Al-Ghazali sampai teruk bak Ihya Ulumuddin. Yang lagi yang cit yang tabut lagi tanya setiap malam Kamis kitab Muraqi'ah Ubudiyahnya, matannya adalah matan Bidayah Hidayah ada Imam Al-Ghazali. Syarahan ji, perluasan surah ji, baru gekarang kepegat kitab Muraqi'ah Ubudiyah. Memang so demai Imam Ghazali nya. Maka malamnya tak kalian biografi singkat lah takkan
tentang Imam Ghazali yang jid ke imum gedanya dalam bab tasawuf. Imam Ghazali qala syekhu al-imamu al-alimu al-alamatu al-hujjatul Islam. Imam Ghazali ganyan gelakap dengan al-alim. Imam, al-imam, al-alim, al-alamah. Alamah dengan alim, menyalim biasa orang yang menguasai ilmu. Ulama dan nyokut. Tapi punya alamah nyoka berat hat le ilmu bagainya. Yang kekun dengan alamah. Kemudian gaknya juga gelakap dengan hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Makna hujjatul Islam? Hujjatul Islam adalah man ahata bi aksari sunnati. Sidra orang yang sanggup yang menguasai hadis yang letat ge hafai hadis iganya. Kan hafai tau. Kan cuma sekedar hafai barih lagi adanya hafai karena urangnya orang Arab. Watai mufhum ke hadis nyan makna-makna kana laule. Menyegetanya orang Aceh watai ke gaknyan sanggup gua kuasai sertuh boh hadis. Yang putra mana sertuh. Ada yang tiga tu. Puga pai hadis, puga pai mufhum hadis. Ya mana? Menya orang Arab hana payah tanya nyan gapai bari hadis le kan. Karena gaknyan orang Arab. Oh ada orang Arab mufhum tentang kandungan makna hadis. Nah, ya Imam Ghazali digelar dengan Hujjatul Islam. Bahkan digelar dengan Hujjatul Islam karena Imam Ghazali adalah sidra orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala dengan jalan sanggup kekuasai ahata, sanggup kekuasai ledat hadis. Dumna le-nya le yang ukuran hanale hanji tak kira. Artinya hana 1,000, 2,000, hana membatas menan. Nah, Nyai Imam Ghazali. Beda nanti punya nagelar mana? Nagelar hafid. Dalam bab hadis, na orang gelar dengan hafid. Yang punya gelaran untuk hafid, yang agaknya orang yang sanggup kekuasai hadis cuma 100,000. Ya benar. Ataupun dalam gelaran untuk orang yang kuasai hadisnya dengan hakim. Yang punya orang yang digelar dengan hakim, yang orang yang sanggup kekuasai hadis 100,000 tagai. Tapi punya Hujjatul Islam hana batasan bak 100,000, hana batasan bak putakun bak 100,000 hana. Kibansit le tak hadis yang dikuasai oleh Imam Ghazali. Sehingga punya dalam kitab Ihya-nya sih memang cedatat hadis yang ditulis oleh Imam Ghazali. Terus tingkat hadis-hadis hasan disampaikan. Malah nasabah wate idakwa bahwa kitab Ihya-nya hana cocok. Bahkan karena le hadis-hadis yang hana terus tingkat sahih. Ya benar. Sudah nak orang jawab bahwa Imam Ghazali sertakan hadis-hadis tersebut kan kekalan kepada hadis yang sahih ataupun hana, tapi kekalan kepada fadailil amal. Jadi yang disampaikan oleh Imam Ghazali nya didasari oleh dalil. Walaupun dalil jih kurang kuat pak sebahagian orang yang benar. Ya Imam Ghazali. Kemudian kunyah agaknya dihai dengan Abu Hamid. Nan ge Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ya. Orang Arab menan. Biasa cik baknek ke pedua. Kedua nan third. Ya benar. Artinya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Tepa anak tho agaknya tunggu Muhammad. Tepa anak angku Muhammad. Cucu angku Muhammad lah. Orang Arab hana masalah di mana. Ya. Kemudian ganyan ronanya lahir di Batus. Batusnya
saboh daerah di Naisabur. Jadi di Nanggro Iran. Menyajino dakun Iran. Lahir ke Hinan, wafat juga Hinan. Meninggal Hinan. Meninggal Imam Ghazali juga di Naisabur. Saboh provinsi yang di Nanggro Iran. Kemudian umur Imam Ghazali hanatrip. Umur Imam Ghazali cuma khamsan wa fakana amruhu khamsan wa khamsina sanah. Umur ganyan, umur ronanya na cuma 55 tahun. Mudah. Hana panjang umur. 55 tahun. Kemudian Imam Ghazali juga ronehnya udipna, dalam masa tahun peretuh 50 Hijriah. Jadi tahun lahir ronehnya tahun peretuh 50 Hijriah, wafat tahun 505 Hijriah. Jadi pertuh 50 tahun leh masa Rasulullah. Jadi leh hijrah Rasulullah. Jadi berbah abad baru lahir Imam Ghazali. Jadi ganyan kata termasuk dalam menyatabiin golong. Tapi dia tu tabiin. Kagakun yang sabah riwayat sit geperuh Imam Ghazali nya dalam ulama mutakadimin. Dan nasabah riwayat geperuh dalam ulama mutakhirin. Karena mutakadimin diup hertuh gekun. 500. Dari 500 watuh gekun dengan ulama mutakhirin. Menya uronyo kagekun ulama mutabar. Ulama mutabar. Yang menyebut ulama mutakadimin, ulama mutakhirin, nyahanaruh ulama-ulama gurai-gurai gedanya uronyo. Tapi menyatakan ubina mandum ulama-ulama yang mutabar, nyan karuh. Nah, kemudian nyan enhan putakeun sejarah singkat Imam Al-Ghazali sebagai panutan gedanya dalam ilmu tasawuf. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi amma ba'du. Setelah musanneh kepuja Allah, selawat kepada Rasulullah, lalu nepegah le Imam Ghazali. Fa'lam ayyuhal haris ay mustahid ala iktibasil ilmi. Ketahui olehmu wahai urang yang rencana, urang yang sungguh-sungguh untuk mempelajari, untuk mengambil faedah daripada ilmu. Nyo kagak pegah telefon permulaan kitabnya gepegah ile tentang cara ataupun tujuan legedanya minta ilmu agama. Bahasa lain takun tujuan daya beut. Nyata jawab berokan, hai mangat ada pu sikret dua, mangat sah dan ibadat, mangat putakeun taturi rukun, taturi syarat dan sebagainya. Ya alasan-alasan yang kabiasa berokan tajawab, nyo yang kali tak dengar berokan, nyo tak dengar sigatu. Tak dengar sigatu alasan yang dipegah oleh Imam Ghazali supaya alasannya tak peduklah mati katanya dalam tamita ilmu. Ya benar. Berokan salah hana. Ya. Lagi katanya tablo barang bak pabrik dengan tablo barang bak kedai biasa kan beda. Mesti ijat nya sepu barangnya. Hayak tablo aqua mesti. Bak toko biasa tablo. Man tingah kadru tablo ia kuah bak pabrik droy langsung. Ya, kan beda. Ya berokan dah dengar-dengar oh meno.
Yang so pegah, oh dengku bulan pegah. Misalnya yang tukang pegah tentang teknik ataupun niat kita dalam mita ilmu Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali, ya benar. Putra yang perlu bagi kitanya untuk taniat dalam hati itu ahwate dan mita ilmu. Makanya pegah Imam Ghazali, fa'lam wahai orang yang rencana betul-betul untuk mita ilmu. Annaka in kunta taqsad bi talabil ilmi al munafasah. Jadi jika adalah engkau itu berencana dengan menuntut ilmu, rencanamu adalah karena al munafasah. Mita ilmu katanya untuk munafasah. Apa makna munafasah? Makna munafasah ar-raghbah fi tafarrud bil ilmi. Yanahu nafisun jiddan. Rencana mita ilmu katanya karena galak tu. Galak tu menyagutanya na ilmu katanya akan tampil beda dengan orang lain. Ya'bud, pakai ni ya'bud. Hana orang ya'bud di kampung lu. Dia menyelong le ya'bud karena ilmunya ada penting, maka long sehingga akan tampil beda dengan orang lain. Ya. Yang tujuan. Pertama. Jawabannya menyelagainya tujuan fa anta sa'in fi hadami dinika wa ihlaki nafsika. Menyelagainya tujuan maka bermula engkau itu yang mempergunakan ilmumu fi hadami dinika untuk menghancurkan agamamu dan untuk membinasakan dirimu sehingga ala ghadabi lillah wa bayi akhiratika bidunyaka, dan engkau juga menjual akhiratmu dengan duniamu. Jadi menyadamita ilmu mengat tampil beda katanya dengan orang lain, mengadih katanya bahawa orang yang sering ya berat, mengat beda katanya dengan orang yang tujuan itu kepegah untuk kiban tujuan yang betul. Menyanyan tujuan nyan mita ilmu yang sia-sia. Fa anta sa'in. Yang kata pakai mita ilmu untuk pancu agama. Lalu tegedi yang kedua, wal mubahah. Tegedi tak mita ilmu lagi katanya untuk berbangga-bangga. Mengadhi bangga katanya dengan ikan tengku, dengan mekepiah, iudang kutbah, dengan na ilmu, idanya akan dihormati, icum jaro, nyan tujuan. Ya, nyan juga bahagian daripada gedanya publo akhirat dengan harga dunia. Yang kelih tegedi kata mita ilmu wa taqaddum alal akran amsal ladzi yu'adilunaka fi talabil ilmi. Katanya minta ilmu supaya katanya di antara keluarga ngen katanya lah yang lebih tujuan mengatnahi lebih antara katanya dengan rakan-rakan katanya. Yang juga laginya. Ya, maka ataupun kan menan tujuan katanya adalah imtisalatu talabi iqbali wujuhin nas ilaika wa jam'i hitamid dunia. Tujuan kita yang ta'abud, tujuan kita yang minta ilmu supaya manusia galak ikut katanya. Supaya manusia condong kepada katanya. Yang tujuan. Lalu yang terakhir, tujuan lagi yang minta ilmu adalah jam'u hitamid dunia. Supaya legedanya wadadak mita ilmenyan tujuan jih adalah untuk pusapat kehidupan dunia. Wa ikramu inda sultan supaya gedanya mangat dipemulia le raja-raja, le urang rayu. Nyan menyelagainya tujuan mita ilmu berle kepada harta bela, perle mangat dihormati le
putakeun le nyoronyo le pejabat perle mangadi hormati le gedeng le urang lingka tujuan minta ilmu supaya mengadeh beda gedanyo dengan orang lain, haya gedanyo dengan orang lain. Tujuan minta ilmu adalah untuk pusapat harta dalam dunia. Karena ada kala gurai-gurai gedanyo kan ngen gara-gara malim genyan kana harta orangnya tak minta ilmu gedanyo supaya mengana harta lagi genyan. Nyan tujuan. Nyo tujuan. Nyan fa anta sa'in. Gedanyo termasuk salah sidra urang peancu agama. Ya, yang tujuan. Maka fasafahatuka akduka fi zalikal ba' khasiratun. Buat getanyo nyan termasuk urang yang publo akhirat dengan dunia dan pu yang tak pubut le getanyo buat publo getanyo nyan termasuk buat yang rugau. Kita ilmu getanyo termasuk buat yang rugau. Pakan rugau. Li anna dunya fi muqabalati sawabil akhirah la syai'a. Karena menyatakan hitung antara tak nak perbandingkan antara putra yang dalam dunia dengan pahala yang gebi oleh Allah Ta'ala. Saat getanyo minta ilmu khusus untuk beramal kepada Allah, dia menyatakan banding dua, hanapat hidup harga dunia jino. Na motor, na mewah, motor mewah, rumah mewah, pakaian mewah, kehidupan yang mewah. Atranyan mandum menyatakan banding dengan nilai yang Allah beri. Sehingga di nanggro akhirat kepada orang yang beramal saleh dengan ilmunya. Ilmunya dipakai untuk beramal saleh. Nyo dalam dunianya hana bandingan. La syai'ah. Lebih raya, lebih haya akhirat yang terumpak lagi dengan amal saleh. Didasari oleh ilmu-ilmu untuk beramal saleh ketimbang dengan kehidupan yang mewah yang terumpak dalam dunia. Artinya raya tak pahala akhirat ketimbang dengan dunia. Yang kedua, yang kelih apabila buat gedanyo tamita ilmenyo adalah semata-mata untuk berbangga-bangga. Lagi cerita bunuh niat gedanyo. 5 boh cara ta niat bunuh. Nyan gedanyo gehitung kepada nyo kinayah. Gekinayah gehitung kepada buat gedanyo tijarah gedanyo nyan hana makna. Artinya hana manfaat ilmennya. Menyanyan tujuan. Kita minta ilmu le gedanyo tujuan mangat nah harta mangat dihormati mangat putakeun mangat dipemulia le urang nyan bab diri gedanyo wate kana ilmu dipemulia le gop nyan hak gop dipemulia gedanyo yang kana ilmu tanyo tamita kemuliaan dengan jalan minta ilmu. Daya buat supaya pemulia legop nyan but ya buat nyan salah. Wate le daya buat kamalim pemulia legop gara-gara gedanyo kamalim nyan hak orang lain. Yang baik bak gedanyo minta ilmu tujuan untuk dunia. Elak-elak tugas ya. Tugas gedanyo minta ilmu untuk beramal. Wate kan untuk supaya mengat dipemulia oleh orang lain. Wate kana ilmu. Ipemulia si oleh orang lain. Nyan kan maknanya tatam orang lain baik dah pemulia, baik na pemulia leu. Hana hak untuk tam go. Orang lain hak pemulia gedanyo. Cuman bak gedanyo orang minta ilmu hanjit tanit minta ilmu supaya mangat dipemulia lego. Ya benar. Saya pada teruk gurai-gurai sih memang hak adroy ada pemulia orangnya. Hak adroy ta'zim karena sebahagian daripada ta'zim ilmu adalah ta'zim ahli ilmu. Kiban jalan terhormati ilmu. Wata teruk ulama-ulama
tak takzim kepada orang yang na ilmu. Hana payah dadanya ira minta ilmu jamun watan ya abud mangat long pemulia bukan. Hana payah dadanya. Karena tugas gedanya adalah tak takzim kepada orang yang berilmu. Ya. Kemudian wa muallimuka muayyanun laka ala isyanika wa syarikuka laka fi khusranika wa huwa kabai'i saifin min qati'it tariq. Masa tujuan gedanya supaya mangak dipemulia dan minta ilmu, urang perena gedanya nyan. Ya. Urang perena gedanya sama dengan ganyan gebantu gedanya untuk berbuat maksiat kepada Allah. Taban lagi menyehna kepegat contoh lagi orang mekat pedang untuk yak merampok. Kata tari yang merampok. Ya, kena orang mekat sikin, yang kepun mekat sikin. Mekat sikin orang bersingkut dan sebagainya. Oh, punya bersingkut hana bupu. Hana peh ada-adanya, enggak yang mekat sikin lagi biasa. Tapi menyai pegah. Nabi parang tabahnya khusus parang untuk poh-poh urang masa. Yang gedanya urang mekat untuk buat maksiat gekira kepada gedanya maksiat. Menansi lambai lemeh. Nah urang ya buat tujuan supaya mangat dipemulia pada terwo kampung. Yang tujuan kan untuk beramal. Kan untuk kedra ke pegadah jahil kan yang tujuan. Kan untuk mendapat ridha Allah kan yang tujuan. Tapi supaya mangat dihormati, mangat disegani, mangat dipemulia. Surah dia mangat icum jarau. Yang tujuan urang pubutnya juga kekira kepada maksiat. Karena idamang dalam bab man a'anal maksiat bahwa maksiat. Orang yang membantu orang lain untuk berbuat maksiat termasuk dia adalah orang yang berbuat maksiat. Bahasa Aceh katanya si mat dalo, si peh bajo, si dong gedro sama. Mat dalo kajelah. Si peh bajo santai. Mau urang dong gedro pakai, urang dong gedro, urang kalan walain untuk peh petimang dan sebagainya. Kekira kepada orang yang membantu maksiat. Ya. Menyehina kita mahlam. Berkali Rasulullah mana ana ala maksiyah walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Orang yang dibantu orang lain untuk berbuat maksiat walaupun dengan satu kalimat. Dengan tabah kalimat haga ikut. Ya, sena orang menyehina gebuh contoh mana takut poh ke kapoh. Yang bawa surah gedanya hina di dagro gedanya provokator. Yang provokator urang bantu maksiat. Yang kiban kapoh ju. Udah hana gede pulang kan nyan provokator kan kai pegah ada betul. Pegah ada salah. Kapoh ju. Nyan urang pegah nyan urang bantu maksiat. Ya. Ganyan nagepoh yang hana gepoh yang poh urang lain. Cuma ganyan urang keun sagai. Urang pegah, urang yu. Termasuk urang bantu maksiat. Nyan menya urang bantu maksiat kana syarikan lahu fiha nepegah oleh Nabi. Taban cari, taban ruh gegedanya tukang poh. Walaupun tayang tercukai hana. Menacid pak maksiat pulain. Kalau na urang ini cuma-cu masa. Macam masa hanale cuma-cu. Ini korupsi. Gedanya tabi jalan ke orang lain untuk korupsi, saban. Menyahana tabi jalan le gedanya, hana jadah haji korupsi. Gara-gara tabi jalan dikorupsi le ji. Termasuk gedanya orang bantu ji berbuat maksiat. Yan wakis ala zalika yan boh contoh gero. Ya, pu korupsi, pu fi, pu berangkat pula. Ya, adehnan tanya orang yang bantu orang lain untuk berbuat maksiat walaupun tanya hana tak berbuat maksiatnya. Ya.
second tagai danyo. Tapi peluang tagai ku urang lain. Menyahana dabi peluang urang lain hana sempat untuk dibubut-but nyan. But harum nyan, but maksud nyan. Gara-gara dabi peluang le gedanyo karuh ibubut-but nyan. Danyo termasuk urang bantu maksiat. Yang benar berkali Rasulullah. Mana ana ala maksiatin walau bisatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Orang yang dibantu orang lain berbuat maksiat walaupun dengan satu kalimat. Dengan juzuk kalimat. Kan sabuh kalam mandum kan kapoh. Poh sagai kun. Nyan orang yang bantu nyan syari. Termasuk ngon bagi orang yang berbuat maksiat. Sama berarti. Kah, tahu alam kena. Pak tentang masalah ilmu. Dalam sahabat hadis Rasulullah nepegah wa fil hadis ya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahli kal muqallid. Orang yang nepegah li Rasulullah minta ilmu adalah sabah faridah, sabah kewajiban keso ke bandum-bandum gedanya baik mukmin agam ataupun mukmin inang. Urang Islam agam ataupun urang Islam inang. Wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahli kal muqallidi khanazir al jawahir wal lu'lu' wa zahab. Inna wadi'al ilmi fi ghairi mawdi'ihi dhalimun. Wajibu kanal alimu nasihan fi jami'il umur yu'amilu kullun nas ala hasabi halih kat tabib yu'aliju kulla marid bima yunasibu illatih. Jadi orang yang na ilme, orang yang na ilme menyeidu pak tujuan droi nyan lamplu uru. Tetapi orang si wadi' ilme ilmenyo tajuk bak urang bak yang kan ahli ilmu kan bak tempat droi. Artinya tak pakai ilmu kan bak tempat droi geyu pakai ilmu dalam agama gedanyo. Dah lagi contoh benar. Dah minta ilmu untuk bangga-bangga, dah minta ilmu untuk mahayu-hayu. Nyan kata pakai ilmu kan bak tempat droi. Nyan talim ke kira. Talim. Ya, karena wajib bagi orang yang nak ilmunya sebenarnya tujuan ganyan adalah untuk memberi nasihat, nasihan fi jami'il umur, gebi nasihat kepada orang lain yang di mana nasihat tersebut bisa jid keubat orang lain. Taban lagi doktor, kata tabib. Doktor nyo ganyan tujuan gak nyan gejai kula, tujuan gak yang gecok spesialis, tujuan gak yang belajar ilmu kedokteran adalah untuk yu'alijun nas, untuk gupubat manusia. Menjadi pubat le orang lain, otomatis hana sesuai dengan penyakit. Watai pubat le dokter, sesuai dengan penyakit. Maka dokter tujuan gak nyan, tujuan gemita ilmu gak nyan adalah untuk yu'alijun nas, pubat manusia. Oh, watai gepubat yang kiban cara gepubat geparis hai le penyakit. Baik sampai roh gepubat atra yang hana sakit. Jadi yang menansid urang alim, urang yang berilmu ganyan bejit ke ubat kepada manusia yang lain. Segi dah bejit ke ubat, segi untuk beramal gara-gara ganyan. Ganyan sebagai urang binasehat, urang bihikmah, urang biarah untuk berbuat kebaikan le urang lain. Kan gara-gara ilmu ganyan untuk dianggap hayu le urang lain. Ganyan. Ya, tapi ilmu ganyan adalah untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan. Mengajak orang lain berbuat taat. Mengajak orang lain menghindari maksiat. Nyan ilmu ganyan kepake, nyan baru geken dengan alim yang amilin. Urang alim
yang beramal. Karena amal guru alim putra bi ilmihi. Ne wada kana ilmu baru gukeun gedanyo urang alim leh ilmu nyan tak pakai untuk pribadi gedanyo. Nyan ka alim binafsihi. Dan sebab tu alim kepu alim bi ghairihi je tak ajak orang lain. Oh wada tak ajak orang lain gedanyo karena posisi yang kedua. Karena tingkatan yang kedua sebagai nasihan. Sebagai orang binasihat kepada orang lain. Maka ke orang alimnya, ke muallimnya, kehen dengan mursyid. Mursyid putra mursyid. Orang binasihat, orang ajak, orang yang pakat gop untuk kebaikan, orang yang pakat sama-sama pejiuh daripada kemungkaran. Ya haida pejiuh kemungkaran, ya haida bubuk kebaikan. Maka menyenyan tujuan dari minta ilmu kan, kemudian kita minta ilmu, tak pakai ilmunya untuk ajak orang lain, untuk binasihat kepada orang lain, yang baru gekun alim yang amilin. Maka selawat, kita selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad waj'alna Allahumma min ulama. Ulama tah ulama il amilin. Dalam doa leknya bujit ke ulama. Ulama pu ulama yang beramal dengan ilmu gedanyo. Minimal tanyo urang syik jid ke ulama bagi anak-anak gedanyo kajian. Masa hai lebihnya. Jid ke ulama bagi anak telefon, bagi keluarga. Jid ulama bagi orang lingkar. Jid ulama untuk sabah kampung dra tu masa. Jid ulama untuk sabah keluarga besar misalkan. Jid ulama katanya, jid ke ulama untuk sabah kantor dan sebagainya. Nah, sabah organisasi kajian. Karena alim bi ilmihi, alim leh alim amil lo. Amil beramal dengan ilmunya. Glah ke dra, glah ke gop. Yang penting dah leh glah ke dra ile berkabih glah baru dapat glah ke orang lain. Nah, maka orang alimnya bujit ke nasihan kepada manusia untuk manusia tersebut beramal. Taban lagi doktor yang di mana doktornya jid sebagai orang bi ubat. Kan gebu boleh katnya gebi ubat sesuai dengan penyakit yang bak urangnya. Jadi doktor untuk ambil ubat baik sampai roh mubi atra yang hana perle. Artinya orang alim tujuan orang alimnya adalah untuk binasihat, orangnya orang alim kan le gebi nasihat ke orang, tetapi tujuan ganyan dengan alimnya ganyan adalah untuk mendapat penghormatan, mendapat kemuliaan bagop, mendapat ulum kemuliaan bak raja-raja dan sebagainya. Yang ka igethe tujuan ilmu dari garis real draw yang diarahkan oleh syariat. Ya. Maka kena ukun ilmu yang bermanfaat kibat pu ilmu yang bermanfaat. Ilmu ya'malu bi ilmihi. Ilmu yang tak beramal dengan ilmunya, yang tak bermanfaat. Tapi menyana ilmu hana sempat tak beramal dengan ilmunya, yang kalau manfaat ilmunya. Tuna ilmu lagi tanya sunat putakun sunat untuk sembahyang qabliyah sekolah misya. Yang kana ilmu tanya yang hukumnya sunat berarti. Begitu hiazan tak bedah juga sembahyang ju sunat qabliyah 2 rakaat. Yang kagak kira katanya beramal dengan ilmu. Ya benar. Yang contoh. Dan yang lain-lain lagi yang cit. Sunat tu sembahyang mesti ramuka benal hega. Yang kata buat. Bajan manfaat tak buat ilmunya dengan wadah tu sembahyang nada ramuka hega. Yang tak bermanfaat berarti. Ya, dan di data lain bandum-bandum bermanfaat adanya dengan beramal. Sehingga nanti kan bagi. Nah ulama yang amil, ulama akhirat kekun. Nah ulama sok. Ya, ada dengar ulama sok idanya.
ulama kedai. Bedahai makna je kan ulama udip kedai. Tapi ulama yang ilmunya bukan untuk beramal. Tapi ilmunya untuk mangat dianggap hayu oleh orang lain. Mangat dipemulia oleh orang lain. Yang ulama tu ke. Ulama yang mencintai dunia. Kan ulama udip lang kedai. Memang gekun tu. Karena jamun ramai orangnya di kedai. Ramai orang perhaya-haya droi kedai. Yalah ngampung hana. Ya. Baca tu. Dan riwayat li Ma'ruf Al-Qurhi. Yakun ahwate meninggal salah sidro daripada sahabat Abu Hanifah. Yang nan ganyan adalah Abu Yusuf. Abu Yusufnya meninggal Abu Yusuf yang merupakan sahabat Abu Hanifah. Wate meninggal ganyan hana urung ja' matira lam yakun minan nas ahadun hadara janazatahu. Hana terurung wate meninggal ganyan. Matira hana geja'. Pakon karena yadkhulu fi amri sultan. Karena Abu Yusufnya igaknya gekerja baraja. Ya, pegawai lah. Pasurah gedanya pegawai. Wate meninggal hana urung ja. Lalu faraaituhu fil manam. Jadi sudah gekalan tu lalumpo. Gekalan lalumpo. Qabla ayur fana segolom getanam murungnya. Gekalan putra gekalan lalumpo. Gekalan lalumpo le khurhi. Gekalan lalumpo agaknya merumpak dengan Abu Yusuf. Padahal watai getanam bunuh. Watai le meninggalnya hana saya tahu ke. Meninggal je hina kita nom je hina hana saya tahu. Ya. Jadi watai merumpak watai gepulumpo khurhinya. Watai umpo khurhi dengan Abu Sufyan bunuh. Gekalan le khurhi. Getanyang ba Abu Sufyan, "Ma fa'alallahu bika?" Hakiban kairo ne, nyokale meninggal ne, kiban ka pan posisi ro ne gagebi le Allah Taala. Dijawab oleh Abu Sufyan, "Ghafarali Rabbi." Kepampun dosa alung oleh Allah Taala. Ya. Kahirun ke Ma'ruf Al-Khurqiyah. Panhirun ke tanya, "Bimaza qala binusah?" Bimaza qala? Bimaza? Ngan pu kepampun dosa drone, bedahai drone kerja baraja laga. Drone tamang-tamang langkan tu pemerintah laga. Pakai kepampun dosa drone. Kala dijawab lah Abu Sufyan. Putra dijawab, "Binushi lil muta'allimin fantabahtu minal naum fasyahadat janazatu." Hai long binasehat. Kesan binasehat. Ku orang yang dah minta ilmu. Ya, jangan kerja baraja watena urang ya buat ke binasehat ku urang ya buat. Yang tak tugas agaknya. Di samping ke kerja baraja, ke binasehat kepada orang yang rencana yang minta ilmu. Yang Abu Sufyan. Terkejutlah Qurhi, bantu kejut ke kejak agi akalan aju jenazah. Ya, kedih bak kuburan. Jadi putra maknanya Allah Taala gepemulia kepada getanyo yang ilmu getanyo tak pakai untuk binasehat kepada orang lain. Ilmu getanyo tak pakai untuk beramal. Ilmu getanyo untuk tak ajak orang lain berbuat kebaikan. Ya. Jadi nyan tujuan. Maka Abu Yusuf dia meninggal hana orang ja. Belum po bak Ma'ruf Al-Khurqi, Abu Yusufnya adalah ngan Abu Hanifah, mazhab Hanafi, pendiri mazhab Hanafi. Dia belum po bak ngan nyan gepampun dosa oleh Allah Taala.
gebi keistimewaan oleh Allah Ta'ala gara-gara binushi lil muta'allimin, gara-gara gebi nasihat kepada orang yang rencana ya midah ilmu. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Kemudian nabacut amanah Walid hameh